Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, selamat beraktivitas kembali. Seperti biasa di hari Rabu kita akan ulas beberapa game dari turnamen mingguan yang ada di chess.com Title Tuesday Blitz. Masih bulan Januari kawan, Januari akhir, dimana di Title Tuesday Januari akhir ini hadiahnya double kawan untuk sesi pertama, karena minggu yang lalu sesi pertama tidak ada, sesi kedua saja ada di minggu yang lalu dimenangkan oleh Hikaru Nakamura, dan Nakamura kembali menang kawan di sesi pertama tadi dini hari. Jadi double lah hadiah dari Nakamura ini. Bersama dengan Caruana memperoleh poin 9,5 dari 11 game. Cuma ini heran kawan, kenapa Caruana ini kalah tie breaks, padahal dia di babak ketujuh ini juga mengalahkan Nakamura. Kalau head to head sih sepertinya Caruana berhak untuk mendapatkan posisi pertama, tapi nyatanya Hikaru Nakamura yang memenangkan di sesi pertama kawan. Tadi di sesi pertama ini juga saya lihat ada nama dari Iren Karisma Sukandar. Nanti kita akan ulas dua game kawan, yaitu permainannya Hikaru Nakamura dan juga permainannya Iren Karisma Sukandar kawan. Tadi saya lupa ada di posisi keberapa tadi Iren. Kita lihat saja bendera Indonesia kawan. Di mana? Masih di bawah Duda tadi. Ya, ada di posisi ke-109 kawan. Kita lihat Iren ini mengalami banyak kekalahan di sini kawan. Hanya menang di babak pertama melawan kandidat master, kemudian babak ketiga juga menang atas kandidat master, menang atas woman FIDE master di babak kelima. Pemain yang cukup kuat menghadapi Iren ini di babak ke-6 ini kawan, Grandmaster, yaitu Ratu Catur dari Rusia, sekarang pindah ke warganegaraan. Karena konflik Rusia-Ukraina, dia memutuskan untuk pindah negara. Kita akan ulas nanti permainan melawan Ratu Catur dari Iran melawan Alexandra Kostenuk. Sedangkan di sesi akhir kawan, sesi keduanya ada Magnus Carlsen dan Daniil Bogdan berada di posisi teratas. Tapi Carlsen tidak menang kawan di sesi kedua ini. Carlsen kalah tie breaks. Seperti yang kalian lihat di situ tampil di layar kawan bahwa posisi Carlsen berada di posisi kedua di bawah Daniil Bogdan, tidak seperti dalam tabel seperti ini. Baru nanti sore akan kita ulas sesi keduanya, banyak game yang bagus di sesi kedua kawan. Carlsen menghadapi Dubov ataupun Dubov menghadapi Jan-Christoph Duda. Nanti mungkin Jan-Christoph Duda lawan dari Dubov kawan yang akan saya dahulukan. Ada request soal Jan-Christoph Duda. Sudah lama sekali requestan itu kawan, tidak admin tanggapi. Nantilah ada permainan Daniil Dubov versus Jan-Christoph Duda, ini akan kita ulas kawan. Terlebih dahulu kita akan ulas di sesi pertama. Coba kita dahulukan permainannya Iren kawan melawan Alexandra Kostenuk, Ratu Catur dari Rusia yang sekarang sudah pindah ke warganegaraan. Iren pegang hitam dan Alexander Kostenuk pegang putih, mengawali dengan pion E4, pion C5, pion C3 bermain dengan Sicilia tertutup kawan. Dari Alexander Kostenuk memilih variasi Alapin. Saat kalian menghadapi variasi pion C3 Alapin ini kawan, pilihan utama bisa kalian lanjutkan dengan pengembangan kuda F6 kawan. Sepertinya akan diserang dengan pion E5, jalur utamanya seperti ini kawan, kuda ke D5, sekarang pion D4, pion C pukul pion D4, kalian tak perlu langsung ambil balik, kalian melangkah kuda F3 terlebih dahulu, tak mungkin pion akan pukul pion C kawan, karena kudanya bisa tewas, pion E6 akan dimainkan, barulah pion C pukul pion D4. Inilah jalur utama dari permainan Alapin kawan. Tapi Iren memberi variasi pion G6, kuda F3, gajah G7, pion D4 sekarang, pion dipukul balik. Sekarang pion D5, Iren serang petak pusat, ditolak dengan pion E5, menjadikan petak pusat tertutup dan menguasai petak F6 kawan. Ini akan memperlambat pengembangan kuda. Kalau bergerak ke petak ini ya masih bisa, nanti sampai petak F5. Kita lanjut dengan kuda C6 lanjut Iren. Di sini gajah B5. Pressure kuda kawan, di backup oleh menteri B6, berbalik ancam gajah, di backup dengan kuda C3. Pion E6 sekarang untuk memperkuat posisi pion pusatnya kawan, dan di sini pion H4 mulai didorong oleh Kostenuk. Ada pula Stockfish menyarankan pertukaran seperti ini kawan, bisa diambil balik oleh menteri, putih bisa melanjutkan dengan pion A4, pion A6 mungkin akan dimainkan untuk mencegah pergerakan kuda, kuda tetap bisa lompat ke sini kawan. Dan di sini gajah F8 menurut Stockfish langkah yang bagus, atau kalau kalian ambil kuda ini ya benteng kalian bisa tewas di sini kawan.
Itulah salah satu pilihan, tapi Kostenuk bermain dengan pion H4. Ini juga cantik dari Kostenuk kawan untuk mencoba membuka lajur H, karena sepertinya dengan struktur Viajento seperti ini kawan, hitam akan meneruskan rokade pendek. Jadi Kostenuk segera mendorong pion untuk membuka lajur H. Serangan akan dimulai di sisi kanan papan. Mungkin opsinya tidak lagi rokade, raja hanya bisa bergeser. Kita lihat saja. Gajah D7, pion H6 tadi juga bisa dipilih oleh hitam. Gajah pukul kuda C6 diambil balik oleh gajah. Menteri D3 kawan. Melanjutkan langsung mendorong pion tadi merupakan pilihan yang bagus juga, atau pion A4 untuk menghentikan potensi gajah bergerak ke sini kawan. Tapi mungkin masih ada kuda, masih cukup aman. Petak B5 dan di sini kuda E7 lanjut Iren melanjutkan pengembangan. Pion H5 menghentikan laju pion, salah satu pilihan juga kawan. Di sini dimanfaatkan dengan pion H5 oleh Kostenuk, pion H6 dan pion H pukul pion G6 diambil balik oleh kuda oleh Iren. Sekarang pion B3 ingin mengeluarkan gajahnya, mungkin di diagonal ini mencegah raja hitam tidak bisa lagi rokade pendek, ataupun juga menyiapkan kudanya nanti ke petak A4 kawan, dan dibalas Iren dengan langkah rokade panjang. Langkah yang bagus juga dari Iren kawan, dimanfaatkan pengembangan gajah D2. Di sini raja bergeser, rokade akhirnya dipilih oleh Kostenuk, benteng C8 dan benteng FB1 menjaga pion demi pion ini siap didorong di langkah berikutnya. Iren juga menyiapkan pion di sisi raja kawan, pion H5, pion A4, pion H4, pion A5. Menteri A6 terjadi pertukaran menteri, dan sekarang Iren mempunyai konstruksi pion yang jelek kawan, tapi tak ada menteri, jadi tidak ada permainan yang kompleks serangan yang akan dilakukan oleh putih. Itulah mungkin jadi pertimbangan oleh Iren. Raja mulai aktif ke H2 mencoba bersembunyi di balik pion hitam dari serangan benteng di lajur H kawan. Gajah H6 nantang pertukaran diladeni, terjadi baku hantam, dan di sini kuda G5, gajah mundur ke E8, pertahankan pion juga kawan, ataupun discover. Di sini di backup dengan benteng BC1. Stockfish menyarankan kawan pada posisi seperti ini sebisa mungkin jangan membuat perwira ini ditawan atau kena pin lama-lama kawan. Lebih baik kalau ada kesempatan ya menghindar saja. Itulah saran dari Stockfish, tapi memilih membackup kuda. Benteng H5, di sini kuda mundur ke H3, benteng F5 dilanjut dengan pion F3, kuda F4 terjadi pertukaran kuda kawan, dilanjut Kostenuk dengan langkah kuda E2 ancam benteng, benteng bergeser. Benteng pukul benteng lanjut Kostenuk, langsung menukarkan bentengnya untuk mendapatkan tempo kawan, mengeluarkan benteng satunya, raja bergerak ke B7, raja putih juga mulai bergerak mendekati pion hitam. Di sini gajah B5, kuda menghindar berbalik ancam gajah, benteng bergeser kawan. Kalau raja hitam ambil pion H4, Iren mendapatkan pion G2. Di sini terjadi pertukaran kuda terlebih dahulu, dan kita temui permainan endgame benteng versus benteng dengan komposisi jumlah pion yang setara, cuma posisi pion tidak lagi seimbang, terutama di sisi raja ini kawan. Permainan berlanjut dengan langkah benteng F5. Niatannya melepaskan pion, nanti bisa mendapatkan pion pusat kalau pion ini diambil oleh raja. Dan itulah yang terjadi kawan. Iren mendapatkan pion pusat putih, cuma masalahnya raja putih ini sekarang sangat aktif kawan. Dan dicegah untuk mendapatkan petak F7, raja bergeser ke E7. Posisi raja putih menusuk area pertahanan hitam. Bergerak ke petak D6 menjaga pion, mengawasi pion-pion ini kalau nanti diadu kawan, juga untuk membatasi pergerakan raja hitam, dan persiapan juga bisa ambil pion-pion, bisa terjadi seperti itu kawan. Di posisi ini kawan, Iren mendorong pion B4-nya. Langkah kesalahan yang cukup fatal kawan, menjadikan pionnya lemah ini kawan. Walaupun mendapatkan dukungan dari benteng sepertinya seperti itu, tapi benteng nanti mudah untuk diserang pion, tidak bisa mengawasi pion ini lagi kawan. Kalau Stockfish menyarankan untuk menyerang pion ini kawan, bergerak ke petak F5. Kalau ada benteng bergeser ke petak E2 untuk menjaga pion ini kawan, kalian bisa bermain dengan pion B4 sekarang. Itulah urut-urutannya yang disukai oleh Stockfish. Kemungkinan di sini kawan, raja ini akan bergerak ke petak D7 untuk mendekati posisi raja hitam ini. Kalau pion ini diambil sekarang, maka bisa berlanjut dengan langkah benteng melakukan skak terlebih dahulu kawan, dan ancaman skakmat di langkah berikutnya.
Kalau raja mundur ke peta ini kawan, bisa disusul dengan pion A6 ancaman skakmat. Kalau raja bergerak ke peta A6, pion B4 dimainkan kawan, dan beberapa langkah berikutnya skakmat kawan. 3 langkah. Silakan kalian otak-atik untuk menemukan langkah komposisi 3 langkah skakmat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih langsung pion B4 dimanfaatkan raja bergerak ke peta D6. Tapi salah kawan, langkah ini tidak presisi, tidak terlalu kuat. Yang terkuat adalah menjaga kawan pion yang ada di peta F3 terlebih dahulu untuk mengusir benteng ini, agar pion ini lemah nantinya bisa kalian rebut dengan raja bergerak ke sini terus nanti kawan. Ya, di sini Stockfish menyarankan benteng ini bergeser ke peta H4, kalian bisa ambil pion yang di sini terlebih dahulu. Kembali lagi ke langkah aslinya, tak perlu panjang-panjang variasinya kawan. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Raja D6 pilihan dari Kostanuk, raja hitam juga ke A6, raja ke C5 kawan, dan tidak mungkin berani ambil pion ini, ancamannya skakmat di sini kawan. Di sini benteng F5, benteng E2 pertahankan pionnya, dibalas dengan langkah benteng F4 kembali menjaga pion. Di sini benteng bergeser ke E1 membuat langkah menunggu kawan, benteng F5 dan raja ambil pion B4, benteng F4 skak, raja ke C5. Iren tidak akan berani kawan ambil pion ini, ancamannya skakmat 1 langkah skakmat. Iren melanjutkan rajanya mundur ke B7, tapi selepas benteng ke E2 ini kawan, permainan berakhir. Sepertinya Iren kehabisan waktu di sini kawan. Tapi dalam hal posisi, putih lumayan bagus kawan. Di sini rajanya sangat aktif, dia punya keunggulan jumlah pion di sini kawan. Di sisi menteri ini, pion siap didorong untuk mengimbangi 1 pion, meloloskan 1 pion untuk promosi, dan bentengnya bisa mendukung dari belakang. Apabila dilanjutkan kawan, banyak sekali pilihan dan masih cukup menarik, apalagi dalam permainan blitz. Blunder konyol mungkin bisa terjadi. Stockfish menyarankan benteng ini bergerak ke peta H4 ataupun bisa bergerak dengan raja ke peta C7. Banyak pilihan kawan. Tak perlu saya lanjutkan, sangat panjang kawan langkah-langkahnya. Untuk sementara dengan langkah presisi, putih ya mempunyai sedikit keunggulan kawan. Tapi jika dilanjutkan, tentu kalian bisa melihatnya. Dalam hal segi posisi raja pun, posisi raja hitam ini ya terbilang sudah posisinya sempit melakukan pergerakan-pergerakan. Oke, kita lanjut ke game berikutnya kawan, dari permainannya Nakamura versus Fabiano Caruana di babak ke-7 sesi pertama Title Tuesday. Kita langsung saja pion E4, pion E5, dan kita temui pembukaan Ruy Lopez dari Nakamura, pion A6, gajah mundur seperti biasa kawan. Langkah-langkahnya cukup standar dan gajah C5. Variasi Columbus dari permainan Ruy Lopez tertutup. Kalau ingin terbuka ya ambil pion ini dengan kuda kawan, tapi memilih permainan tertutup dengan gajah C5. Dibalas dengan langkah pion A4, benteng B8, dan di sini Nakamura memutuskan untuk melakukan pertukaran kawan untuk ambil pion E5, diambil oleh kuda, pion D4, dan langsung diambil oleh gajah. Seumpama di sini kuda ini dipertahankan, ya gajah diambil oleh pion. Seumpama gajah dipertahankan, mundur ke peta B6, ya kuda ini akan diambil. Maksud saya kalau mundur ya pion ini akan ambil kuda kawan. Atau kalau kalian mendorong gajah ini untuk mengambil pion lewat sini kawan, ya kalian nanti akan kehilangan banyak perwira kawan. Karena kenapa? Nanti pion akan ambil kuda. Kalau kalian ambil balik ada pion F4 di sini kawan. Inilah yang menjadi masalahnya. Jadi di sini langsung diambil balik oleh Caruana, artinya terjadi pertukaran kuda versus gajah tadi, dilanjut dengan pion D6. Nakamura melanjutkan pertukaran baku hantam pion di sisi menteri, diambil balik oleh pion A. Sekarang pion F4, kuda lari ke C6 berbalik ancam menteri, menteri bergeser ke peta C3 kawan. Kuda E7 lanjut Caruana dan dilanjut dengan dorong pionnya agar tidak jatuh karena posisi lajur E terblokade oleh kuda E7 tadi. Kuda E4, menteri bergeser ke F3, di sini kuda C5, gajah dipertahankan oleh Nakamura mundur ke A2, dan sudah saatnya rokade oleh Caruana di langkah ke-16. Selanjutnya pion B4 usir kuda, kuda ke A4. Di sini gajah B3 terus menekan kuda kawan dan melanjutkan pertukaran Caruana di petak pusat membuka lajur-lajur petak pusat. Di sini benteng F bergeser ke D1. Oh ya kawan, hadiah di Title Tuesday ini sebesar 2.500 totalnya setiap sesi. Kalau di sesi pertama tadi hadiahnya double karena minggu yang lalu sesi pertama tak ada kawan. Untuk pemenangnya mendapatkan $1.000 diikuti 750
dolar kawan untuk tempat kedua, dan 300 atau 350 ya untuk ke tempat ketiga kawan, lupa admin. Dan permainan ini menggunakan kontrol waktu 3 menit increment 2 detik. Menteri bergeser ke E8 dan di sini Nakamura melanjutkan tantangan pertukaran kuda. Ditolak kawan, Caruana memilih gajah B7. Menteri bergeser ke H3, diserang lagi gajah C8. Menteri ke F3, Caruana ingin mengakhiri permainan dengan remis kawan. Menteri bergeser ke H3 dan di sini tidak lagi dengan gajah C8, ternyata tidak ingin berakhir remis. Memilih bergeser dengan benteng A8, pion F pukul pion E5, Menteri bergerak ke C6. Sepertinya tadi kawan, keputusan Nakamura untuk ambil pion ini langkah kesalahan. Terlihat dari indikatornya kawan, naik turun tidak jelas seperti itu. Kalau Stockfish menyarankan pada posisi ini bisa bermain dengan benteng ke E1 ataupun melakukan pertukaran gajah ambil kuda yang ada di peta A4 ini kawan. Tapi memilih dengan langkah pion F pukul pion E5 untuk mendapatkan materi kawan atau menyeimbangkan jumlah pion di sini. Dibalas dengan langkah menteri kawan, bergerak satu diagonal dengan gajahnya. Ini membuat posisi menteri akan sedikit stuck sementara waktu sebelum mendapatkan tempo untuk mempertahankan peta G2. Di sini gajah D2 dan kuda B2 ancam benteng atau membuka tantangan di sini. Benteng pukul benteng A8 diambil balik oleh benteng. Benteng F1 persiapan diangkat mempertahankan peta G2 agar menterinya segera bisa bergerak lagi mungkin. Kuda C4 lanjut Caruana dan dilanjut dengan langkah gajah sikat kuda kawan. Diambil balik oleh menteri D7 incar kuda. Kalau Stockfish menyarankan di sini dengan langkah dengan pion E6 langsung kawan. Atau menteri ini bergeser ke peta E3 untuk menantang pertukaran menteri. Tapi memilih dengan langkah menteri ke peta E7 incar kuda, dibalas dengan kuda G6, langkah yang bagus. Ambil pion ini juga tak ada masalah, jangan khawatir dengan double attack semacam ini kan. Jangan khawatir, karena kalian bisa menjawab dengan menteri ke D4, kalian bisa menang 1 perwira kawan. Coba lihat, tidak ada kesempatan menteri putih ambil kuda yang ada di peta E7 kawan. Nanti ancaman skakmat di sini, jadi akan berlanjut pertukaran menteri terlebih dahulu. Sepertinya bisa mendapatkan gajah, tapi tidak kawan, tentu saja gajah bisa bergeser. Kembali lagi ke langkah aslinya kuda G6 pilihan Caruana. Pion E6 mulai didorong kawan, pion F pukul pion E6. Tidak melakukan skak kawan karena percuma juga melakukan skak di sini karena masih ada kuda di sini untuk menjaga peta F8, karena setelah raja bergeser tidak mungkin melakukan pengorbanan untuk menjebak raja di posisi yang tersudut ini karena masih ada kuda kawan. Kalau cuma benteng ya terjadi skakmat, kalau cuma ada benteng karena masih ada kuda tidak bisa skakmat kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Menteri D3 terjadi pertukaran menteri dan kita temui permainan endgame kawan dengan keunggulan 1 pion oleh Fabiano Caruana. Kuda E5 serang pion kawan, pion didorong, kuda bergerak ke C4 ancam gajah, gajah ke F4, gajah C6 untuk pertahankan pion dari ancaman kuda ini kawan, melepaskan peta C7-nya. Nakamura ambil peta C7. Di sini benteng A3 di backup dengan benteng C1 kawan, dan di sini benteng B3 ingin rebut pion di sini, dijawab dengan langkah kuda E2. Nakamura kembali kehilangan pion kawan, dan seperti yang kalian lihat kontrol waktu Nakamura ini bermain cukup lambat kawan. Caruana masih mempunyai 21 detik sedangkan Nakamura ini hanya bermain dengan incrementnya saja, tinggal 2 detikan saja kawan. Kuda F4 ingin rebut pion, di sini benteng B2 kawan. Kalau kuda hantam pion ini bahaya, di sini ada benteng, ada gajah. Bermain dengan pion H4 terlebih dahulu untuk membuka sebanyak mungkin ruang kawan atau mencegah pergerakan pion-pion sayap raja hitam, dan gajah D5. Permainan berakhir. Sepertinya di sini Nakamura kehabisan waktu kawan. Di sini permainan bisa dilanjutkan dengan benteng bergeser ke A1 untuk mencoba menyerang raja dari belakang kawan, tapi percuma, peta ini masih cukup kuat ataupun nanti bergerak di baris ke-7 di sini kawan. Tapi coba lihat ada pion bebas ini yang bisa leluasa untuk bergerak. Gajah pun sudah bisa mengimbangi permainan kuda. Kalau terjadi pertukaran, pion akan menghadang pergerakan pion putih di pusat. Hitam bisa fokus untuk bermain dengan pion bebasnya. Tak perlu saya lanjutkan lagi, masih ruwet permainan ini kawan, masih panjang bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil oleh kedua pemain, tapi dengan langkah-langkah presisi
Sudah tidak mungkin lagi Nakamura bisa menang kawan. Catatannya harus presisi. Itulah kawan 2 game untuk pagi ini dari permainannya Iren serta Hikaru Nakamura yang memenangkan sesi pertama kawan. Sesi kedua dimenangkan oleh Daniil Bogdan, tapi mungkin nanti kita tidak akan ulas permainan Daniil Bogdan. Kita akan ulas permainan Carlsen ataupun Daniil Dubov versus Jan-Christoph Duda. Cukup menarik kawan, ada ide-ide yang sangat taktikal dari Daniil Dubov menghadapi Jan-Christoph Duda. Tapi sayangnya itu adalah blunder. Kita lihat nanti sore, mohon ditunggu kawan ya. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.